Iya. Dah. Dah. Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel Teman Hera. Di channel ini saya mau kenalin teman-teman ke teman-teman saya yang saya pikir menarik dan inspiratif. Yang cerita hidupnya bisa jadi tambahan pengetahuan buat kita semua. Dan pastinya apa yang mereka alami bisa jadi masukan buat kita, jadi bekal kita juga untuk menjalani hidup atau mungkin cita-cita atau passion kita. Gitu. Nah, teman saya kali ini namanya Bang Forman. Halo. Hai, halo, Thank teman you, udah Hera, datang. semangat. Jadi Bang Forman ini adalah kakak kelas saya dulu di kampus di Unpar gitu dan sampai sekarang kita masih berhubungan baik gitu ya. Yes, sering komunikasi terus. Yes. Yang saya mau ceritain tentang Bang Forman ini adalah beliau ini berkarir di dunia asuransi. Yes, Dari fresh graduate sampai sekarang hampir 30 tahun. hampir. Ya, Hampir 30 sekitar tahun. Dari tahun berapa tuh? dari 9 98. 98 dari 98 berarti 26 tahun ya. Iya, Gitu. Yang saya mau kasih tahu ke teman-teman adalah bahwa ternyata pekerjaan yang awalnya agen asuransi ini bisa dijadiin karir. Karir yang panjang, yang mapan gitu ya. Karena kan kebanyakan tuh zaman kita lulus ya tahun 90-an ya Yo, Bang ya. Itu tuh orang tuh mengerjakan asuransi itu hanya iseng sambil isi nunggu waktu kosong. isi waktu sambil nunggu Betul. kerjaan yang sesungguhnya sampai Yes. dapat kerjaan gitu ya. Dan akhirnya banyak juga tuh kan yang malah banyak mahasiswa juga waktu itu ya Oh iya, banyak yang yang magang juga magang ya juga jalan sebelum asuransi. sebelum dia lulus dia magang cari pengalaman. Jadi tempat untuk cari pengalaman awal Iya aja dulu. iya awal tuh semua orang begitu gitu ya. Sampai pernah gitu ada temen yang dia ambil asuransi dari mahasiswa gitu Bang. Ya. Begitu dia dapat masalah mesti klaim, orang nggak ada. Itu. Gitu kan? Itu terkadang banyak masalah di asuransi begitu. Nah, udah nggak ada gitu. Nanti tanya Bang Forman juga, Yes. gimana caranya milih agen yang benar gitu ya, komit dan bertanggung jawab gitu. Jangan pas kita klaim, mau klaim kok di mana orangnya udah kerja yang lain gitu, kerjaan yang lain gitu kan. Nah, oke, cerita dulu Bang. Gimana awalnya sampai akhirnya terjun serius menekuni Nah, profesi ini? ini yang menarik, Hera ya. Jadi kita pun nggak pernah tahu dan nggak pernah ada cita-cita dari orang tua ditanya mau cita-cita apa. Jadi asuransi nggak ada. Wow, kalau tentara polisi jadi nggak ada. Ya kita pun semua gitu. Tapi pada kenyataannya Nah, dunia asuransi itu memang benar-benar passion seseorang pada saatnya. Nah, pengalaman saya dulu sebenarnya juga diajak teman. Bayangin era tahun 98 lagi zaman-zaman kerusuhan, hmm, ya, udah masukin CV kemana-mana, wah ada susah zaman kerusuhan kan. benar. Nah, pada saat itu ada teman-teman tulis senior, Oke. dia ajak ke Jakarta, saya pikir, waduh, orang tua kan kita tanya terus, kapan kerja, kapan kerja. Akhirnya saya ambil, mau bodo amat tuh asuransi apa, saya nggak kepikiran situ, yang penting saya niat kerja. Ya, ya. Itu, mulai masuk, oh ternyata asuransi. Hmm, Pada saat itu kan kebayang orang berhenti asuransi kok, asuransi. iya. Nah, tapi pelan-pelan saya coba ikutin. Tentunya kalau kita ikut bekerja itu kan pasti ada mentornya, Ya. supervisornya, ada bosnya yang menuntut kita. Kebetulan memang mendapatkan arahan yang baik. Jadi sehingga coba pelan-pelan waktu itu aku ikutin, akhirnya juga merasa, wah ini menarik juga lama-lama. Menarik karena apa ya? Karena saya ketemu orang, saya ngomong nawarin sesuatu. Tapi itu yang saya rasa asik juga ya, ketemu orang dan memang mungkin background saya juga, tidak banyak yang harus, pasti gitu ya, kayak misalnya ilmu pasti seorang arsitek harus gambar. Saya memang background-nya sosial kan, yang Ya. ketemu orang jadi rame. Nah, saya benar-benar ke situ. Nah, ditambah dengan produk yang saya tawarin juga memang pada saat itu ngomongnya nanti sulit sekali, orang gitu. Tapi karena asik ngomong aja, biar mau closing nggak closing terserah pada saat itu. Yang penting saya coba kerja. Nah, dan pada saat itu nggak mikirin salary. Ah, Karena saya pikir, udahlah cari kerja dulu, cari pengalaman. Nah, akhirnya ya keterusan.
akhirnya keterusan enjoy-enjoy ya sampai sekarang lah. Posisi apa, Bang? Sekarang, kalau di sales terakhir saya national sales head di salah satu asuransi yang partnership dengan, bank ya, insurance konsepnya, dan pada akhirnya saya juga coba mau ke bidang yang lain, yaitu saya sekarang di trainer. Iya, jadi saya sekarang setelah dunia sales saya lalui, saya sekarang mengajarkan bagaimana cara pendekatan yang baik, bagaimana konsep asuransi yang baik kepada marketing dan juga kepada partner. Dalam hal ini staff bank yang saya kerjasama. Itu sekarang gitu. Jadi menularkan ilmu sales yang saya alami sampai hampir 26 tahun itu, saya coba tularkan kepada mereka. Karena menjual asuransi sebenarnya ada hal-hal penting yang harus menjadi perhatian, gitu. Apa saja yang mesti dilalui? Tangga-tangga apa nih sampai akhirnya Bang Tono sampai pada posisi ini? Awalnya pasti sales. Iya, Apakah ada target tiap bulan lalu itu tercapai atau ada training yang oh, semua harus dilalui? Apa iya. tangganya untuk sampai kepada posisi Tangganya ini? yang awalnya itu kita harus berani mencoba dulu, ya. Oke. Karena dunia asuransi itu sebenarnya di sales ya, itu siapa aja bisa. Kita pun Siapa aja menjual bisa. barang-barang, jual tempe goreng pun itu kita sales, gitu Ya, kan. ya, Tapi ya. bagaimana cara berani menjual? Hmm. Coba dulu berani. Hmm. Kalau sudah kita mulai berani, baru kita bisa merasakan apakah barang yang mau kita jual ini passion kita dapat nggak di situ. Gitu. Hmm. Tentunya akan ada trainer pasti di forum. Tapi kemauan kita untuk ngobrol sama orang itu penting di dunia sales. Dan kalau soal target, nggak ada sales yang negatif target. Ya, ya. Hidupnya sales itu dari target, ya kan? Tapi kalau kita sudah takut sama target, nah itu yang masalahnya. Kadang-kadang kita punya kemampuan untuk ngomong, ya, bersosialisasi, tapi kita stres dengan target, nah itu bisa mengganggu atau menghambat karir kita juga sebenarnya. Makanya mental harus siap kalau masuk sales itu bahwa oh pasti saya ada target, bagaimana saya bisa mencapai target, gitu sih. Iya, itu ya kayak Bang Farman bilang. Eh, yang ditakutin orang tuh bisa nggak ya? Ya, Keluar, oke keluarga semua udah di prospek nih. iya itu pertama kali keluarga. Terus habis itu kemana lagi? Kadang-kadang aku pernah nih lagi di rumah sakit dideketin juga sama Hmm, asuransi gitu loh. Artinya benar-benar memang harus berani berani betul. malu juga Iya, ya. iya. Dan nekat. Waktu itu gimana pengalamannya Bang? Pengalaman dulu Setelah keluarga habis di prospek nih udah temen udah iya semua. Terus kemana itu? keluarga sudah habis, teman sudah di ini bingung lagi kan. Karena kalau kita di sales itu paling penting apalagi asuransi yang itu udah habis. Ya, Jaringan, kalau ya, selama ya, ya. kita punya kemampuan tapi jaringan nggak ada, susah. Tuh. Ya, makanya kita bagaimana menciptakan jaringan. Nah, pindah jaringan itu harus berani. Tadi udah berani ke keluarga, walaupun diketawain sama keluarga. Tiba berani ke teman, ketawain sama teman. Kita coba. Dan terakhir, tapi itu harus berani ke kehidupan kita. Tapi pengalaman saya pernah. Saya di lift, ya, di kantor, iseng aja saya. Di lift ada beberapa orang, saya senyumin, saya kenalin, ayo Pak, selamat pagi. Saya nekat gimana caranya saya harus kartu nama saya harus sampai ke Bapak ini. Itu niat saya. Soalnya pokoknya akhirnya keluar dari lift, saya kenalan Pak ini kartu nama saya kalau Bapak membutuhkan sesuatu informasi mengenai asuransi, saya akan bantu. Nah, di situ mindset saya berpikir saya harus mendapatkan orang baru untuk saya jelasin. Kalau kita punya mindset itu, keberanian itu muncul. Harus berani punya kemauan, ya kan? Karena ya kembali lagi kita didorong sama target di belakang kan. Betul. Tiap pulang kantor ditanya berapa hari ini udah visit, berapa presentasi. Akhirnya mendorong saya untuk berani memperkenalkan ini. Kemudian kadang-kadang makan di rumah makan. Gimana caranya kita kita bisa memperkenalkan diri? Kalau saya waktu itu target saya gimana kartu nama saya ini diterima. Itu aja dulu. Nah itu mengasah saya untuk berani ketemu orang. Gitu awal. Dari awal memang terpicu aja karena masalah target itu. Sebenarnya, Misalnya dulu hmm, ya, misalnya dulu ngomong sama orang baru males banget gini. Tapi terus kamu gara-gara terjun ke asuransi jadi punya keberanian itu. sebenarnya Apa? sebenarnya campur. Oh, Karena background ya enak tahu dulu lah memang kita di kampus kan.
saya suka berorganisasi itu artinya kan saya senang ketemu teman-teman ngobrol. Iya. Itu juga sebenarnya modal background saya nggak tahu awalnya mau dipakai apa kan. Ternyata waktu saya masih di sales, oh ternyata pengalaman saya berorganisasi, ketemu teman gitu, apa ikutin organisasi itu penting sekali gitu kan. Nah, ditambah Ada lagi bekalnya ya. ada bekalnya, ditambah lagi memang secara pekerjaan kan kita ada target. Iya. Ditanya dulu sama bos, oh berapa lagi hari ini, itu juga mendorong saya untuk harus lebih berani lagi ketemu orang. Jadi kebetulan background saya udah di sosial, banyak ketemu orang, ditambah masuk dunia sales yang ada tekanan target. Akhirnya memicu saya untuk lebih berani lagi membuka jaringan untuk menangani itu sih sebenarnya yang membuat saya mendorong saya lebih kuat lagi untuk harus bisa. Walaupun ya kadang-kadang ada yang tidak ya, tapi tetap aja coba terus gitu. Itu Gitu. pernah udah masalah Kak, give up. Aduh, Gitu. Jangan kalau itu sih give up itu sudah pasti sering dialami kalau rekan-rekan banyak pengalaman di dunia sales pasti dunia sales itu kalau ditolak orang itu sekarang udah menjadi hal yang biasa karena memang itu selalu ditolak. Tapi bagaimana kita menciptakan luar biasa itu kalau nasabah mau pengalaman yang paling saya titik balik saya ya itu adalah saya pernah dapat referensi dari seorang untuk menemui seorang dokter ya di rumah sakit tertentu. Udah jadi ya gua kuliah formula datang ke rumah sakit itu sebelum masuk biasa kita kan asuransi gaya-gaya rapi, pokoknya lurus rambut semua. Dan saya masuk, saya ketemu ibunya dia bilang saya formal dari oh kamu asuransi telepon tadi iya. Keluar aja saya tidak ada waktu. Nah, Kok bisa begitu? padahal udah janjian. Nah, disitulah mental saya drop, artinya saya panik. Dan kalau pikiran kita kan ya minimal Bapak kasih kesempatan saya duduk, saya ngobrol lah gitu ya. Ini enggak. Nah, ini enggak langsung kalau saya nggak tahu kenapa waktu itu dia menolak apa dia karena ada kesibukan atau apa. Tapi di situ titik balik saya pertama down, kemudian ada yang memicu bahwa ini mungkin bukan mengharapkan jelek kepada orang yang baru saya berpikir suatu saat kalau Bapak butuh asuransi pasti Bapak cari. Nah, itu menurut saya. Dan enggak dalam hati saya suatu saat Bapak akan butuh asuransi, Bapak pasti akan nyesel. Itu yang ini kan. Kedua, saya memotivasi saya itu adalah ditolak aja sih sudah parah segini saya udah bisa. Nanti untuk ketemu orang lagi saya udah makin berani. Itu ya Iya. marah ya. Parah. Buat saya pengalaman saya ya. Karena logika kita kan kita berharap ketemu dulu lah. Soal dia nggak mau nggak apa-apa lah ya. Tapi ini duduk aja belum. Padahal udah dari kamar mandi udah senang-senang tuh dandan rapi gitu ya udah siap wah udah berusaha gaya gitu kan. Ternyata belum apa-apa belum duduk udah gitu. Nah, di situ memang sempat down, tapi kemudian ada sesuatu yang bergerak itu ya kalau begini aja kamu ditolak orang masih nggak berani. Mungkin pada saat itu justru semakin berani ketemu orang. Yang terngiang-ngiang kemarin yang ditolak belum apa-apa lebih parah lagi. Semakin mendorong saya berani untuk ketemu orang yang tak kenal. Nah itu kan terus teringat terngiang-ngiang terus akhirnya ya semua berjalan simultan ya. Akhirnya saya nambah pengetahuan saya, produknya, apa, kemudian produk-produk selling skill diajarin oleh trainer atau development itu lama-lama saya terbiasa. Jadi kalau ketemu orang saya nggak takut. Nah, karena pengalaman buruk pun sudah pernah seburuk itu. Bodoh amat ya kan sama orang gitu. Apa? Nah, bener. Asuransi gitu ya. Gitu. Ya, boleh ketemu, tapi gue nggak mau ditawarin asuransi ya. Yes, Udah. ada dan banyak dan saya pernah ngalamin juga. Pada saat zaman itu kan dunia asuransi masih belum terlalu menarik buat orang ya. Dan pada zaman-zaman kita tuh zaman banyak MLM. Ya, ya. Nah, teman itu punya dua dugaan. Lu mau nawarin asuransi apa MLM? Hah? Ya, namanya kita sudah kebongkar gitu ya, terpaksa asuransi. Udah, dengerin aja. Ya, memang asuransi. Ya, Lu ya, ya. lu mau atau nggak mau ya udah terserah. Yang penting lu dengar gua ngomong. Kadang-kadang kita ngelesnya jadi begitu. Ya, tapi ada temen tuh yang karena denger itu dia mungkin menolak halus. Karena saya aku kabarin ya gini-gini.
Tapi kita sudah tahu, oh dia menolak ini, nggak mau membeli asuransi. Maka ada yang menghindar, jadi kadang-kadang yang hal-hal begini bisa merusak pertemanan juga. Ya, Misal yang penting saran saya itu kita harus jujur sama teman ya. kita mau kadang-kadang kan ada saya pernah ngalamin juga. Oh ketemu ya mau udah lama nggak ketemu tidak pas ketemu keluar ilustrasi ini. Lu kalau ngomong dari awal lebih enak gitu kan. Orang pasti saling nih tiba-tiba kalau nggak apa biasanya umumnya nih nggak nawarin MLM nawarin asuransi mau minjem duit paling. Jadi, Setelah apa ya, dunia asuransi ini sekarang udah lebih maju, atau orang lebih milih ke apa ya, udahlah yang lain aja gitu loh. Heeh. sebenarnya perkembangan asuransi sekarang menurut saya sudah semakin meningkat ya. Pemahaman masyarakat Indonesia mengenai asuransi sudah mulai naik. Mhm. Apalagi kalau kita lihat terakhir pandemi kemarin, Iya, wah itu makin awareness itu semakin naik. makanya ya. Nah, yang kan kita nggak Indonesia seluruh dunia nggak pernah menduga bakal ada penyakit yang bisa merata dan itu untuk pemerintah kita membiayai pada saat itu. Kebayang kalau nggak membiayai itu kan, nah di situ banyak orang Klaim untuk COVID itu ada? ada. Akhirnya asuransi mulai menyesuaikan diri. Kebetulan tempat saya bekerja itu dia akhirnya mengambil keputusan dia mengcover COVID pada saat itu. Nah di situ eh, orang mulai berpikir bahwa pentingnya asuransi. Walaupun sebelumnya kan image asuransi itu jelek. Pertama susah klaim, ya kan? Wah, janji manis agentnya, ya kan Iya, susah iya, klaim. iya. Terus nggak sesuai dengan harapan. Katanya Iya. mau nanti 10 tahun lagi anak ibu kalau misalnya kuliah bisa pakai ini, ternyata nilainya nggak sesuai. Jatuhnya Betul. gara-gara ada unsur investasinya ya. Betul. Nah, itu sebenarnya kalau sepengalaman Korban selama ini sebenarnya intinya adalah informasi yang disampaikan oleh agen itu harus clear, ya. Dan Dan harus rutin. harus Jadi rutin. orang tahu saat ini Betul, posisi uangnya di mana. betul. Jadi yang pasti kalau orang ngambil asuransi, apalagi dulu kan produknya dikaitkan dengan investasi ya. Ya. Nah, itu harus lebih penjelasannya lebih detail karena apa? Kalau namanya investasi kan ada naik turun. Dan memang tujuannya buat pendidikan, tapi kalau di tempat yang investasi kan ada pergerakannya. Dan ingat, asuransi itu banyak biaya. Nah, ini yang agent kadang-kadang tidak berani atau menganggap ada unsur sengaja atau tidak berani takut ditolak oleh nasabah ya. Bahwa di awal pun ada namanya biaya posisi dipotong besar di depan. Setiap bulan ada biaya asuransinya, itu sekian dipotong. Itu dalam mengurus nilai tunai ya kan. Oh. Nah, karena nasabah tidak dijelaskan itu, kan nasabah tahunya, oh iya bisa nanti tahun sekian sekian. Nah, biaya-biaya itu kan terpotong setiap bulan. Nah, banyaknya hal-hal seperti itu yang tidak clear disampaikan oleh agen sehingga pada saat nasabah membutuhkan di luar ekspektasi. Sehingga pada saat nasabah komplit, ya perusahaan secara ketentuan dia mengeluarkan ketentuan polis, oh secara ketentuan ini nggak salah perusahaan. Iya, Tapi iya. karena informasi awal disampaikan tidak clear, itu yang menimbulkan komplain antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Jadi sekarang kita dituntut untuk clear menjelaskan sejelas mungkin kepada nasabah manfaatnya apa, risikonya apa, biayanya berapa sehingga nasabah nyaman gitu loh mengambil produk. Dan sekarang udah berkembang Hera, produk-produk sekarang tidak lagi ke unit link yang investasi itu, sekarang lebih banyak ke tradisional yang lebih pasti-pasti. Oh gitu. Karena nasabah tren sekarang lebih butuh yang pasti-pasti. Iya, iya, Pasti iya. dapat sekian, pasti dapat apa itu banyak. Sekarang produk rata-rata asuransi semua udah keluar yang baru. Dan Gitu. ini sebagai nasabah juga harus detail sebetulnya ya. Nah, Kadang-kadang apa laporan masuk kan surat ada ya tiap bulan. tuh. Bacanya aja nggak tahu kan. Nah, makanya eh, setiap perusahaan asuransi pasti punya sistem ya. Mau reminder dikirim surat transaksi atau perkembangan atau jatuh tempo segala macam. Tapi sebenarnya harus dibantu juga dengan agent. Kalau memang agent dia profesional, dia mau menjaga relationship yang baik dengan nasabahnya, dia harusnya sering-sering mengupdate perkembangan sekian atau apa dia update sini nasabah. Ya kita sendiri di asuransi
nggak ada waktu membaca polis atau itu kan. Iya iya, Nah, betul. terima polis, yang penting udah percaya aja kemarin agent bilang apa. Padahal secara ketentuan itu berbeda. Nah, semua banyak macam, makanya butuh keseriusan dari agent. Kalau memang dia sudah serius bisa cari income sebagai agent asuransi, dia harus ditambahkan berani menjaga relationship dengan customer-nya dalam hal informasi. Perkembangan ini kasih tahu ini, Ya. perkembangan ini selalu terbantukan gitu. Itu gimana? Milih agent yang benar, Bang. Supaya nggak tiba-tiba kita butuh, orangnya udah nggak ada gitu. Kalau saran saya memilih agent yang benar ya pasti kita lihat dulu dari knowledge-nya dia kan. Dia memahami atau tidak, dan kita lihat bagaimana dia bisa melayani kita dengan baik. Artinya background-nya kita harus jelas ya. Dia dari, kalau company sudah pasti lah ya. Company asuransi pasti semua baik, hanya background dari agent ini, background dari agent ini yang harus lebih clear ya. Kalau dia fresh graduate, kita ketemu fresh graduate nggak apa, tapi kita sebagai nasabah juga harus banyak bertanya ya, dan sebagai seorang fresh graduate itu harus berani ya, tadi saya bilang, menyampaikan secara clear apa manfaat apa risiko dari produk asuransi gitu sih, harus jeli. Kadang-kadang kan Komitmen itu nah itu kalau komitmen itu kalau saya lihat sih sebenarnya itu oknumnya Hera ya, karena agent itu sebenarnya banyak juga yang profesional ya. Nah ini kadang-kadang dunia asuransi rusaknya gara-gara itu, satu dua orang yang rusak, yang tidak baik, semua jadi jelek. Ya, orang kita kan biasa ya kalau bilang, wah rame begini. Padahal dari 1.000 nasabah, mungkin hanya 2 atau 3, nanti terwakil lah sepertinya. Nah itu saran saya juga kalau misalnya nasabah ngambil produk asuransi, baca ketentuan polisnya dengan baik, luangkan waktu. Biasanya asuransi kasih waktu tuh, berapa hari baca polis, kalau sudah oke, jalan, kalau tidak oke, ada masa waktunya. Kalau itu namanya ada istilah asuransinya, free look. Kita kasih waktu nasabah untuk terima polis, baca. Kalau ada nasabah merasa tidak sesuai dengan penjelasan, dia bisa batalin di situ dan belum bisa kembali. Itu ada ketentuan yang biasa asuransi. Baru sendiri ada tes Kak? Ada. Ada ya. Sekarang kemana asuransi, setiap agent masuk sebagai agent itu harus di-trainingin, dan sekarang AJ cepat kan. Suksesi harus punya lisensi. Kalau zaman kita 98 belum ada lisensi, bebas-bebas aja, makanya tawarin. Dan dulu kan image kita dulu kan penting nyari duit, closing dapat komisi, closing dapat komisi. Nah, karena image-nya komisi lebih besar, jadi lupa dengan maintenance nasabah, lupa dengan pemahaman produk yang lebih lebih detail gitu-gitu. Nah, sekarang AJ sudah mulai ketat, ketika mau jadi agent harus punya lisensi. Dan saat masuk perusahaan asuransi juga di training, di tes segala macam, cara pemahaman produk, cara menyampaikan, semua perusahaan asuransi lama itu. Karena uh, perusahaan asuransi juga tidak mau image-nya jelek gara-gara ada 1 2 orang atau oknum yang cara menyampaikannya salah. Gitu. Selain jenjang karir dong Bang. Nah, kalau jenjang karir, karena sebenarnya kalau di asuransi kan ada 2 nih, agent yang pasti kemana aja bisa siapa aja, dan ada sistemnya by insurance, di mana asuransi itu bekerja sama dengan bank. Tujuannya dia hanya menggait nasabah di bank tersebut, kerjasama lah dengan bank. Kan di bank ada marketingnya juga, mereka kerjasama ke nasabah. Dua-duanya itu semua punya jenjang karir, ya. Kalau agent pun ada dari agent, ada peningkatan karir semakin besar dia volume penjualan dan target tertentu, dia bisa naik level, itu juga kalau sudah. Agent biasa sama itu punya. Agent biasa saya tuh hampir 2,5 tahun, agent biasa naik ke supervisor. Oh, bukan tim lah, kalau nanya baru 2 3 orang gitu kan. Naik. Waktu itu 3 orang. Gue seneng banget ya. Ini 2,5 tahun lama juga. Gitu. Akhirnya sempet nggak nyampe pengalaman, akhirnya diperbantukan di operation. Sempat juga di operation. Kalau nggak nyampe target itu apa yang terjadi sama itu? Nyampe target biasanya kalau nggak di-terminate ya, tapi juga kadang-kadang ada, kalau kita lihat dia performance-nya sebenarnya bagus, knowledge-nya bagus, tapi karena memang tertimbun biasanya ada
jangan. Oh, Ya, oke. dikasih kesempatan lagi di pengalaman gitu sehingga di-challenge lagi oleh leader-nya kan. Tapi kalau ternyata memang sudah di-challenge nggak nyampe juga biasanya terminate. Akhirnya dia berhenti. Nah, Terus tadi pengalaman aku sebenarnya itu sempat akhirnya ditawarin jadi operation dan saya bantu operation ya ngurus-ngurus operation lah administrasi tapi sih. jiwa sales kan aduh ini jadi Sekolah dong. semua ya pada saat ini ngurus administrasi waduh apalagi gengsi seorang laki-laki ya wah kalau administrasi terus mau nikah wah berarti istri nanya nanti kan gajinya berapa wah ini kecewaan pada saat itu kan Jadi administrasi itu 9 to 5 jam kantor. jam kantor Oh. jam kantor akhirnya waktu itu di perusahaan itu ada kerjasama dengan bank dengan salah satu bank saya memberanikan diri lagi ke atasan luar Pak saya pengen challenge sebetulnya sales dites wah benar yakin dong karena ada background sales kan dites lagi dites lagi ya, akhirnya diterima kamu pegang suatu area kebetulan waktu itu dikasih kepercayaan ke Bandung saya bilang salah satu kerjasama dengan salah satu bank di Bandung challenge kan akhirnya saya coba jalani akhirnya ya puji Tuhan hasilnya baik meningkat itu hampir 3 tahun ya hampir 3 tahun dipercaya oleh atasan ada perubahan perbaikan di-challenge lagi kamu mau nggak naik level lagi waktu itu area sales gitu ya namanya mau pegang regional nggak tertantang ya mau kemarin mungkin di dulu gitu tapi di Makassar itu jadi dilema di challenge untuk naik promosi tapi wilayahnya jauh pada saat itu saya udah mau menikah tuh Hera bingung saya wah ya kan gitu akhirnya saya waktu itu konsultasi masih calon waktu itu calon istri konsultasi karena saya jelasin bahwa ada karir ini gimana nggak ada kesempatan lagi kan akhirnya saya ambil saya pindah ke Makassar saya hampir 5 tahun itu di Makassar gitu kemudian jadi regional sales manager saya membantu proses penjualan dengan membantu pensiunan tapi seluruh wilayah Makassar dan Indonesia Timur ini wilayah yang saya harus kondisinya harus mengarah saya dari situ ya akhirnya menikah anak akhir lah itulah ceritanya nah di sana udah selesai ditarik lagi ditawarin lagi ke perusahaan yang lain sama posisinya regional juga tapi di Jawa Timur Surabaya. Surabaya saya pikir wah Saya langsung Surabaya. iya mendekat ke Pulau Jawa mendekat ke orang tua ya akhirnya akhirnya saya ambil karena partnership juga dengan salah satu bank kerjasama ya ternyata perjalanan waktu selesai kerjasamanya ya saya ditarik ke pusat ke Jakarta Surabaya hampir 3,5 hampir 4 tahun hampir 4 tahun dari situ kebetulan dipercaya juga oleh atasan saya ditarik ke Jakarta barulah jadi national sales head untuk salah satu bank partner juga jadi saya secara nasional mempersiapkan semua tim marketing, ditempatkan di cabang-cabang secara nasional, membuat strategi penjualan, atau ya membuat event-event segala macam. Jadi sudah skalanya nasional dan fokusnya harus Jakarta. Jadi saya ambil Jakarta ya. Jadi mendekatlah Jakarta kebetulan orang tua semua di dekat Jakarta kan. Itu. Tapi sekarang, kebetulan sekarang karena faktor usia juga, saya pikir ya saya harus merubah suatu Boleh jadi agent. kalau itu nggak boleh. Kita memang fokus di ini nggak boleh global agent akan ketahuan. Kalau kita misalnya orang sekarang nih ambil global agent jadi agent ketahuan itu akan diterminate. Jadi sekarang gaji aja ya? Gaji aja. Terus dari Iya dari perusahaan aja. Nah, gitu. sekarang sudah merubah apa namanya aliran saya dunia sales rasanya sudah tua juga ya juga jaga kesehatan juga nih karena fight-nya harus kuat kan akhirnya saya sekarang katanya membagi ilmu lah apa yang saya alami hampir 26 tahun lebih ini kepada marketing, kepada staff bank, partner ya, bahwa secara konsep asuransi apa, cara menjual pendekatan, itu tapi semua berdasarkan pengalaman, berdasarkan sharing lah bagi waktunya membagi ilmu saya. Begitu. Pekerjaan sales ini pun semua orang. Gitu. Orang ya, kebayang, oh ini nggak enakan gitu ya.
Nanti itu simulasi ya, Iya, jadi nasabah tapi apa jawabannya boleh, gitu ya. boleh, boleh, boleh. Pekerjaan freelance untuk semua orang gitu. Dari sisi mental, dari misalnya ntar abang bilang kalau cengeng gini nggak usah deh gitu daripada nggak ada duitnya lo gitu Iya. misalnya. Sebenarnya dunia sales itu semua orang bisa, Hmm. ya. Tinggal pertama tadi saya bilang di awal, Hmm. keberaniannya. Dia harus berani. Hmm. Kalau sekarang misalnya Hera menjual eh, apa namanya pisang goreng ke tetangga sebelah, menjual itu dari sales. Hmm. Tapi berani nggak kita keliling ke tetangga, saya Pinjam punya pinjam pisang goreng. yang nggak kenal. Kalau berani, Hmm. udah punya keberanian sales itu menjual. Nah sekarang levelnya kita naikin ke Hmm. dunia asuransi, menjual suatu barang yang nggak nyata, Ya, ya. ya kan? Hmm. Kalau Hera menjual salah satu mobil nyata, nggak Hmm. perlu cerita mobil itu apa orang nggak tahu. Ya, Hmm. tapi kalau jual asuransi kan Hmm. ini pas hitung-hitungan, Oh. terus jangka panjang lagi, terus ngomong risiko mati, risiko sakit, Iya, kan iya. nggak kan? Butuh keberanian. Jadi sebenarnya kalau kita punya basicnya berani bicara dengan orang, menurut saya sudah modal awal untuk masuk dunia sales. Sebenarnya kadang-kadang jatuhnya ke mentalnya mengatur karena sudah barang itu mental gitu. Makanya ya sudah, memang kita tahu oh sudah berusaha begini begini tapi tidak nyampe target juga, akhirnya down juga. Di situlah sebenarnya titik orang berani. Di sini orang nongkrong itu dia tinggal juga sales-sales yang lain dari asuransi ke asuransi atau ke ke apa gimana gitu. Gitu sih. Butuh mental dan keberanian. Betul. Sekarang jawabannya apa nih bang? Misalnya ada orang orang bisa asik gitu ya. Eh, asuransi belum belum gitu Hmm. lah. Kenapa penting lah asuransi ntar buat cover lo kan sebagai kepala rumah tangga gitu Hmm. kan. Kalau sakit gimana? Ya amit kalau meninggal gimana keluarga lo gitu. Terus jawabannya dia, ya nabung aja tiap bulan jarang-jarang. Kalau ada mau pakai asuransi lagi gitu. Duitnya nggak ada. Jawabannya Nah, gimana bang? jawabannya paling sederhana. Justru pada saat kita tidak punya uang atau uang sedikit, kita butuh proteksi. Coba Hera bayangkan, uang Hera sedikit, tiba-tiba Hera sakit. Mau dari mana Hera? Hmm. Ya kan? Justru di situ perannya asuransi. Hanya tinggal kita menyesuaikan kemampuan. Nah itu yang penting. Jangan uang kita sedikit, kita berharap dapat manfaat yang besar. Ya. Nah, namanya kalau manfaat besar pasti biayanya besar. Justru di situ kita buka mindset orang bahwa gak apa penghasilannya sedikit, tapi harus pikirin. Tinggal kita kasih produk yang pas sama kemampuannya dia. Misalnya orang baru sendiri, ya pasti dia punya asuransi dari kantor misalnya. Ya, ya. Ya kan kita tawarin, oh saya sudah punya dari Iya. kantor, ngapain lagi? Tapi kita punya yang namanya manfaat. Kalau masuk rumah sakit kita tambahkan income. Jadi dia keluar dari rumah sakit dari bayar kantor, dia bisa klaim secara manual. Itu ada produknya itu. Itu bisa klaim. Nah sekarang saya tanya sama Hera deh. Sepemahaman Hera kalau asuransi itu apa sih di dalam? Sakit, Oke, masuk rumah sakit, asuransi jiwa, asuransi jiwa, ya di cover apanya? eh, Pemahaman Hera. Jiwa kan? jiwanya, Wah banyak salah mindset. hmm, Asuransi itu diambil untuk mengcover nilai ekonomis. penghasilannya. Penghasilannya, nilai ekonomis atau usia produktifnya. Kalau kita sakit, asuransi itu kan untuk membantu biaya. Ya. Kalau kita meninggal, ya itu bukan jiwa yang di cover. Kalau jiwa kan sudah ditanggung dari kuasa. Bagaimana kehidupan keluarga itu, biaya pendidikan deh, apakah dia punya utang di bank segala macam, uang pertanggungan asuransi bisa digunakan untuk menutupi itu. Ya. Jadi sebenarnya ngambil asuransi itu konsep dasarnya adalah mengalihkan risiko, pengertian umum asuransi kan, tapi risiko apa? Risiko nilai ekonomis seseorang itu. Karena orang kadang-kadang mikir asuransi, tapi untuk hidup sehat aja kok. Ngapain asuransi? Ya, ya, Jadi ya. pada saat dia sakit, baru dia mikir. Dan kita lihat ada beberapa kejadian di kehidupan kita, dia harus jual aset, karena sakit, jual tanah, jual emas, punya deposito dicairin demi mengobati kesehatan. Di situ sebenarnya peran asuransi. Nggak perlu menjual-jual aset selama manfaat produk itu bisa pas sama risiko kita. Orang meninggal, orang tua, anaknya masih kecil-kecil.
Biaya sekolah yang tadinya rutin karena dia sumber penghasilan keluarga, nggak ada. Gimana dia sekolah uang pertanggungan dari asuransi bisa melanjutkan, walaupun nggak bisa 100% ya, tapi ada uang pertanggungan yang ditinggalkan untuk bisa meneruskan kehidupan. Itu sebenarnya. Oke, betul Mm. betul. Kasus kedua, orang nggak percaya asuransi. Karena ya kemarin kan banyak yang ngeramein gitu gitu Nah, dan hasilnya nggak sesuai harapan. oke. Eh, Tidak percaya asuransi pasti ada background-nya. Ya tadi yang seperti kita diskusi tadi, Ya. background-nya karena banyak informasi dari agent tidak lengkap. Jadi seperti yang banyak kemarin mungkin Hera tahu perkembangannya, yang sampai yang minat-minat di perusahaan asuransi itu rame kan, ya kan, demo-demo. Itu sebenarnya karena informasinya nggak clear di awal. Ya. Ya, tadi dibilang biaya pendidikan 10 tahun, nanti bisa diambil anaknya lulus SMA, padahal Ya. ada sih unsur investasi yang dia bergerak. Kalau ditempatkan di satu investasi yang misalnya saham lah dibilangnya, Ya. kan fluktuasinya tinggi. Ya. Ya. Kemudian ada biaya-biaya asuransi lagi tuh, nggak dijelasin sehingga ekspektasi nasabah dengan ketentuan polisnya berbeda sehingga komplain lah. Rata-rata banyaknya di situ sih. Sehingga agent kan sebenarnya ujung tombak dari perusahaan asuransi ya. Dia produk championnya lah. Dia harus Ya. menginformasikan secara clear sehingga manfaatnya nasabah paham, resikonya apa, ketentuannya apa. Gitu. Ya pasti banyak pengalaman lah. Orang udah kecewa, kalau orang kecewa biasanya harus kita pelan-pelan sampaikan, eh, kita ajarkan harus berempati ya. Kita dengerin dulu masalahnya apa sih Pak, oh gini-gini, baru kita jelaskan bahwa konsep asuransi sebenarnya saat ini begini. Ya, kita nggak bisa langsung mau, tapi mengobati lukanya ini lebih penting kan. Yang sama sudah tidak percaya atau komplain, mengobati lukanya itu yang lebih penting, empati dulu. Next baru kita pelan-pelan kasih solusi apa yang dia butuhkan. Gitu. Karir ini ada pensiun nggak? Sisi Kalau saat ini sisi saya ada karena saya kan bukan agent lepasan, tidak karyawan. Karyawan dari salah satu asuransi tentunya ada masa pensiunnya. Ya nggak lama lagi lah kalau sisi itu biasa. Merasa muda terus gitu padahal sekarang waduh udah nggak lama lagi. Seperti di agent dong. Nah, iya. Nggak ada usianya ya? Agent nggak ada usianya. Nah itu salah satu yang Bagus. ya salah satu yang ya sebenarnya agak khawatir tapi harus mempersiapkan diri kan. Iya, Jadi iya, saya iya. berpikir kalau suatu saat saya pensiun, ilmu yang ada di diri saya itu hanya asuransi. Betul. Nah, mungkin saya akan menjadi seorang agent. Nah, karena agent nggak ada batasan usia kan. Iya, iya, iya. Terus saya memiliki karir untuk sebagai trainer untuk apa menjelaskan konsep ya itu dari persiapan. Dan itulah memang karyawan di asuransi dia punya kapasitas dia harus kembangkan pada saat suatu saat itu pensiun. Gitu sih. Pengen apa lagi setelah karir ini? Setelah karir, ya sebenarnya kalau setelah karir otomatis waktu harus lebih banyak dengan keluarga, ya. Oh, Tapi oke. tentunya tetap harus menjaga income, karena income kebutuhan buat keluarga tetap jalan, kan. Nah ini yang kadang-kadang saya juga menyesal tidak banyak mempersiapkan asuransi pendidikan. Oh, ada tapi nggak ditambah. Harusnya orang bertambah kan, karena kebutuhan udah naik kan. Bayaran sekolah, Sekolah naik, biaya rumah sakit naik. Kadang-kadang orang bilang, oh saya sudah cukup asuransi. Yang penting ada. Harus kita gali lagi. Biaya sekolah naik loh. Biaya rumah sakit naik. Kadang-kadang perlu ditambahkan. Yang tadinya sekian harus ditambah menjadi sekian. Sehingga pada saat kita masuk pensiun atau punya risiko, kebutuhan kita tetap bisa dilengkapi. Gitu. Gitu sih dunia asuransi memang unik, tapi di jalannya juga seru. Selalu perlu mental sendiri karena memang berhadapan dengan orang bukan nggak gampang kan. Kemudian juga kita namanya kita bekerja juga ada aturan main kan, target, ada pressure dari atasan, mungkin pressure dari nasabah yang komplain segala macam. Itu kekuatan mental harus kuat. Jangan hanya berpikir komisi aja. Orang kadang pikir komisi nggak kuat mental mau kabur gitu. Kalau cita-cita ya, mungkin Era pernah dengar dulu kan cita-cita sebenarnya pengen jadi akabri kan. Kan
Udah coba berapa kali nggak lulus juga. Mungkin yang di atas memang bilang nggak cocok di situ kan. Ah, nolong orang kayak makanya pada saat itu ada teman yang senior kita nganggur, akhirnya sudah meninggal badan nganggur, akhirnya nggak tahu bahwa jalan itu bentuk aku untuk oh di situ kan. Padahal nggak kepikiran aku bisa-bisa aja di sini. Kita cita kabri dan itu udah nggak cukup lagi usianya pada saat itu. Peristiwa yang bikin Abang, "Aku kerjanya di sini, nggak mau mikir yang lain, pokoknya aku mau berkarir di sini." Momen paling kuat yang membuat saya harus hanya berkarir di sini adalah pada saat mau berani memutuskan menikah. Oh gitu. Ya, karena sebelum menikah kan sudah ada pengalaman, ada beberapa waktu pengalaman di asuransi kan. Heeh. Tapi di situ momen pada saat saya mau menikah itu saya mikir, ini saya harus siap menikah, harus siap membuat rumah tangga dan kebutuhan kan, dan hanya disinilah duniaku. Hmm. Nah, jadi aku memutuskan harus harus totalitas untuk di dunia asuransi. Karena Hmm. mikir-mikir juga, ya karena memang kemampuan secara ini juga sosial ya. Kan Ya, kita ya, ilmu ya. sosial kan eh, umum kan, Ya. nggak spesifik. Jadi pikir ya karena ini udah dijalani saya harus total di sini. Situ. Titik awal membuat saya harus total benar-benar itu pada saat mempersiapkan menikah. Oh, Makassar. Nah, besar itu Mm-mm. pas mau menikah nggak kepikiran lagi mau kerja apa udah total di sini. Karena mikir ya harus menghidupi keluarga kan. Gitu. Kita harus total. Di daerah gimana tuh Bang? Khasnya dibanding Betul, kota di besar. daerah itu lebih lebih ini lagi, lebih challenge lagi. Oh. Karena pada saat tahun-tahun berapa tuh saya 2006, 2007 sih ya. Asuransi juga belum terlalu ini kan. Oh. Di daerah itu kan lebih ekstrim lagi. Iya, iya. Kalau itu kan Ngajarin dari nol ya. asuransi kamu pengen saya mati. Oh, jadi pemikiran di daerah lebih ekstrim. Makanya kita butuh kesabaran. Makanya sana ya. Iya, Itu gitu. ya. Didik orang gitu Betul, kita supaya. kasih pemahaman yang basic lagi bahwa ini loh, kalau ada apa-apa perlu ini loh. Karena image orang itu sudah dengan asuransi pada waktu itu kok kamu berharap saya meninggal, kamu berharap saya sakit, macam-macam lah, ya kan? Itu sehingga butuh pendekatan yang pelan-pelan, ya, mendekati nasabah, kasih tahu manfaat kebutuhan. Itu sih, ya perkembangan zaman sudah mulai lah. Apa, image mengenai asuransi perlahan-lahan mulai membaik. Gitu. Apa sih yang ditekankan ke agent baru ketika mereka baru mau join ke asuransi? Apa yang perlu Abang pesanin ke mereka supaya jangan cuma jadi pekerjaan sambilan ya, kalau Ya, bisa kalau sustain gitu. kalau saya selalu bilang kepada agen-agen yang baru ya bahwa selain kamu mengejar karir, income dan yang lain, Oh, yang harus kalian tekankan adalah bagaimana kalian bisa menawarkan sesuai kebutuhan. Itu paling utama. Kebutuhan Hera mm-mm. dengan kebutuhan Thomas berbeda. Jangan produk ini sebenarnya bisa kita sesuaikan. Ya, 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 Sama-sama mau nawarin manfaat rumah sakit nih ya. contohnya ke Hera ke teman. Tapi secara kemampuan finansial produk ini bisa ada yang cover sampai seluruh dunia. Belum tentu Hera butuh seluruh dunia. Hmm. Mungkin kita ketemu seorang profesional yang butuh. Nah, harus kita Lebih ke menyesuaikan sakit kebutuhan, deh. betul. Semua orang butuh rumah sakit, Ya. tapi bagaimana menyesuaikan kebutuhan? Oh, ternyata waktu ngobrol sama Hera kebutuhan sendiri di sini. Ya, tentunya produk yang hanya manfaat lokasinya di Indonesia. Jadi Ya. harus bisa melihat kebutuhan Ya. nasabah. Dan Hmm. banyak masalah di lapangan itu adalah Hmm. agent itu selalu masuk langsung fitur produk. Harus menyentuh emosional. Kalau aku datang ke Hera nih, kita punya produk bla 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 gini. Dan kamu emosional. Ketika saya bilang Hera, putra putri berapa? Oh, sekarang biaya sekolah berapa? Mahal ya? Oh, mahal biaya sekolah. Biasanya pakai apa untuk nyiapin biaya pendidikan anak-anak? Oh, saya pakai tabungan di situ. Kira-kira nih ya, kalau terjadi risiko, mohon maaf nih, anak anak pendidik, kalau terjadi risiko, gimana nih ya? Gitu. Cukup nggak dari deposito atau tabungan? Pasti jawabnya nanti. Ini bimbingan. Salah satunya ya, siapkan dengan asuransi. Kita sentuh emosional ya kan?
Ya, ya, ya. Soal berapa besar butuh nanti. Hmm. Oh, saya tahu kebutuhan Ibu Hera ini untuk biaya pendidikan. Ya, ya. Oke, baru kita masuk, kita punya biaya pendidikan, kita sesuaikan baru, oh untuk premi besar segini dia akan ketemu premi sekian sekian, sesuai di mana kira-kira kebutuhan finansial Hera yang cocok di situ. Kadang-kadang agent itu yang penting dia punya komisi. Iya. Semakin besar premi, semakin besar komisi. Karena rumus sederhananya gitu kan. Saya nawarin 100 juta, dia nawarin 25 juta, pasti lebih gede 100 juta. Tapi Iya. capeknya sama sebenarnya. Iya, Yang iya, saya iya. omongin 25 juta, 100 juta itu sama gitu loh. Tapi kan kalau kita bisa masuk ke kebutuhan nasabah, Betul. ketemu emosionalnya, nasabah pas, kita tuh merasa, kalau saya ya, saya merasa senang Iya, iya, iya. masuk ke kebutuhan Iya, seseorang, iya, walaupun iya. pada akhirnya nggak closing, tapi pas dengan kebutuhan dia. Orang juga diajak ngomong merasa dimengerti ya. Iya, Oh, tadi kadang-kadang gitu. agent itu langsung masuk, Pak, Bu, ini kita punya produk asuransi tuh. Ya, mungkin orang akan mendengar, ya gimana ya, caranya gimana? Oh ya, nanti dah lebih gampang untuk menolak. Oh, saya sudah punya. Iya, iya, Tapi kalau iya. kita masuk sisi emosional, Hmm. kira-kira ketemu misalnya ketemu suami mau pensiun kapan nih? Oh, saya pensiun 5 tahun lagi. Kira-kira income buat keluarga cukup nggak kalau udah pensiun bekerja? Dari mana? Oh, saya dari bunga deposito. Kira-kira cukup nggak? Oh, ini. Pak, persiapin sekarang ada asuransi untuk persiapan pensiun. Emosional dan kebutuhan nasabah yang harus disentuh dulu, baru sesuaikan dengan fitur. Ini dari Forman ya, berdasarkan pengalaman ya, gitu. Karena uh, kalau di pengalaman itu kita langsung masuk fitur biasanya terlalu banyak perdebatan. Walaupun bukan berarti dengan emosional langsung closing di tempat, enggak. Tapi minimal nasabah mulai berpikir, oh iya ya, sekalipun dia udah bilang punya, kita tanya lagi, seberapa besar sudah punya? Berapa tahun usia ngambil 10 tahun lagi, kira-kira yang 10 tahun yang premi uang pertama cukup nggak? Atau nilai cukup? Itu semua harus berani digali oleh seorang agent. Nah, itu kenapa orang kadang ambil 2 produk asuransi berbeda ya? Dengan dari 2 brand. Ya, biasanya kalau berbeda 2 brand itu bisa jadi karena ada manfaat yang di sana ada, di sini nggak ada. Dia melengkapi. Atau di sana bisa memberikan uang pertanggungan atau manfaat lebih besar dibanding di sini. Ya, itu ada faktor itu juga. Tapi kadang-kadang ada faktor kedekatan sama itu juga. Ya, saya kenal di sana, kawan di sana, ada gitu kan. Padahal isinya sama-sama juga gitu kan. Ya, biar klaimnya lebih gampang, kenal gitu sih Betul, sebetulnya, mau kemana juga Iya. ya. Kadang-kadang ngambil asuransi itu lebih kepada kenal. Kenal. Kenal dulu jaringannya kadang-kadang kita pun dengan kerjasama dengan partner dengan bank juga karena marketing itu kenal lebih dengan nasabah kan udah sehingga masuknya di enak kan unsur kenal itu lebih penting ya kan sehingga membuka jalan untuk kita bisa masuk ke menggali kebutuhan nasabah. Kalau nggak kenal hubungan baik ya biasa lah orang zaman sekarang kan udah mulai hati-hati kan ketemu orang siapa nih nggak kenal gitu malah ya, gitu. Dulu fresh graduate, income berapa Pak? Value? Dulu itu ya. Cuman di atas dikit gitu. Nah, bayangkan ya, zaman 98 kerusuhan, orang lagi sibuk-sibuk kerusuhan kerja, gajiku pada saat itu hanya 650.000 pada saat itu. Gaji di luar komisi dong? Di luar komisi, kita dulu ada basic salary-nya. Tapi segitu Bang. iya, bayangin 650 di Jakarta ya kan? Biasa tinggal di Bandung, yang segala ada, di mana-mana ada kendaraan. Tiba-tiba saya harus ke Jakarta, yang harus naik metro mini sana sini. Oh, zaman dulu naik metro mini. Siap. Masih copot dulu. Kalau Oh. ketemu nasabah, masuk kamar mandi, dandan lagi ya. 650 dengan dulu ada komisi, ada tingkatannya dulu ya, bisa jual sekian, dapat sekian ada. Di situ yang mau memicu juga untuk, wah kalau yang segini nggak cukup nih, itu memicu kita untuk ngejar komisi sehingga bisa untuk kebutuhan. Gitu. Wah, pindah-pindah, ya tinggal di rumah saudara yang lain, pokoknya segala macam masih single. Wah, ini kayaknya ini Bang, waktu itu pernah awal-awal sih pada zaman itu sih waktu itu hampir 8 juta itu udah gede banget. Dan sekarang kan kalau dia asuransi kan ada gengsinya juga.
Gajinya itu lebih kalau pernah punya prestasi, apa namanya, memang trip ke luar negeri. Itu salah satu, dulu terakhir mau ke Copenhagen. Ya, tapi mau Copenhagen nggak taunya Covid. Jadi jadi berangkat. Keberlakuannya yang terakhir saya dapat itu yang Copenhagen itu. Tapi gara-gara Covid 2021 itu udah siap-siap nggak tahu Covid akhirnya nggak jadi berangkat. Ya lumayan lah. Iya, orang asuransi sering ke luar negeri. Ya, jadi orang asuransi itu ya salah satu yang memicu atau men-trigger mereka semangat kerja selain komisi. Kita dihargai prestasi kita, ya, dalam bentuk ya campaign-campaign biasa ada, tapi selalu ada namanya short trip sama long trip. Short trip itu 6 bulan mereka kemana, long trip ke luar negeri kemana. Itu memacu apa namanya seorang agent untuk apa namanya berprestasi. Karena perlakuan beda. Dan mau melamar kerja sekarang orang yang jadi asuransi selalu ditanya, pernah trip kemana? Karena itu salah satu bukan syarat formal ya. Iya. Orang ingin tahu gimana sih prestasi dan perjuangannya. Iya. Kalau dia pernah menang trip, Heeh. berarti dia sudah pernah mencapai target tertentu. Iya. Dia bisa menyelesaikan Heeh. target. Karena targetnya besar tuh. Untuk bisa trip tadi itu gede. Iya, iya. Nah, gitu sih. Jelas satu itu communication skill-nya bagus. Harus komunikasi Iya kan? wajib. Itu wajib kalau nggak bisa. Coba udah depan pintu nggak jadi nggak jadi. Ah, Gila. luar biasa itu pengalaman. Kok bisa Iya, itu ya? iya belum belum ketemu orang. Sebenarnya ketemu orang nggak kenal lebih enak daripada orang kenal. Gitu ya, Iya, Bang, ya? aku dulu lebih enak ketemu orang nggak kenal. Kalau kenal kayak teman saudara itu biasa lah diledek-ledekin apa gitu. Ya dia pokoknya dengerin aja dulu. Lu mau ngambil-ngambil terserah. Yang penting lu denger aja dulu gue ngomong. Gitu. Walaupun diketawain, lu capek-capek ngomong lu gini aja. Ya, kamu biarin lah. Tapi kan membentuk mental kita. Betul. Hmm. Ya intinya nggak ada kerja itu yang mempengaruhi hasil ya. Ya. Contohnya Bang Farman itu udah ngalamin segala macam, tapi sukses akhirnya punya karir di dunia asuransi yang mapan gitu ya, udah nggak Amin lah. komisi bis commission lagi, udah duduk di dalam ngajar ya, berbagi ilmu sama agent-agent baru karena agent ini saya boleh bilang itu nolong orang ya, Iya, kerja orang gitu. Kok tiap bulan bayar tapi you don't know what happen gitu in your life ya. Maksudnya apa yang terjadi, sakit, mungkin ya ada kematian iya. juga gitu. Ini salah satu yang bisa kita pegang. Kalau saya memang percaya sama asuransi gitu. Saya modelnya gitu ya. Teman-teman terserah kita tapi lagi ngomongin profesinya nih gitu Ya. ya. Jadi teman-teman yang dulu yang fresh graduate sambil nunggu kerjaan kita jadi agent asuransi. Ternyata bisa loh jadi gitu ya. Jadi puluhan tahun akhirnya bisa punya profesi yang bagus, yang nobel, diperhitungkan dan bisa hidup dengan mapan juga. Bahkan Gitu. ada orang yang awalnya pemalu. Iya, Pemalu, pasti pemalu kan. tiba-tiba dia nggak tahu punya keberanian, dia berani ngomong. Oh, akhirnya jadi Dia berani. Di situ dia mungkin terbentuk mentalnya dia. Ya. Bang, kalau kita sum up, jadi ciri-ciri kalau mau jadi sukses kerja di asuransi apa aja? Satu, Satu harus berani dulu. berani. Berani. Kedua, knowledge-nya ditingkatin dalam hal komunikasinya. Oke, Sebenarnya dua dasar itu aja. Kalau produk Aja. sebenarnya kita bisa pelajari ya. betul. Tapi kalau berani dan membentuk mental, kemudian skill komunikasinya, cara menyampaikan itu baik, bahasanya sudah pas. Sama yang tadi itu, sentuh sisi emosional. Ya, Ya, kalau soal komisi, soal karir, itu sebenarnya ikuti. mengikuti. Kalau kita bisa Kita punya jalani. kemampuan skill yang baik, komunikasi yang baik, mental yang baik, itu pasti karir akan mengikuti. Manajemen akan melihat, oh dia bagus komunikasinya, targetnya walaupun nggak 100% sampai target, tapi dia mampu komunikasi baik segala macam, itu akan menunjang karirnya. Komisi akan ngikutin, gitu. Oke. Thank you ya Bang. Sama-sama. Kan banyak hal yang bisa kita ambil dari ceritanya Bang Forman hari ini ya. Semangat semuanya. Semangat. Mau jadi agent bagus, apapun asal kita jalani dengan sungguh-sungguh, Betul. ya pasti akan ada hasilnya. Gitu. Thank you Bang. Sama-sama. Thank you. Salam sehat selalu. Sehat. Iya. Bye. Bye.